Nah, jadi kita masuk ke bagian ketiga. Nah, kita udah dua pertemuan ini mempelajari thermodynamic description of mixture ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang other thermodynamic mixing function. Jadi kan kita udah belajar apa kemarin? Gibbs ya. Sudah belajar Gibbs, sudah belajar entalpi, sudah belajar entropi, entropi dari si eh, mixing ini, si campuran ya. Nah, ini sekarang kita mau melihat eh, apakah ada yang lain gitu. Nah, oke. Jadi other thermodynamic mixing function. Oke. Nah, jadi kan kita bisa lihat di sini eh, yang minggu-minggu lalu ya kita pelajari bahwa delta mix G itu adalah nRT fraksi mol A ln fraksi mol A ditambah fraksi mol sorry salah nih fraksi mol B ya kali ln fraksi mol B. Bentar ya, ada kesalahan saya buat ya. Fraksi mol B. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita punya gas sempurna, eh, berarti kita bisa tentukan entropinya, entropi pencampurannya. Nah, jadi untuk gas sempurna dan dengan kondisi suhu dan tekanan konstan, berarti entropi mixnya itu adalah turunan pertama dari Gibbs mix terhadap suhu pada tekanan konstan. Nah, jadi karena dia terhadap T turunannya, jadi hasilnya untuk entropi mix ini ya adalah sama dengan negatif NR XA ln XA ditambah XB ln XB. Jadi artinya untuk mendapatkan entropi kita turunkan si Gibbs terhadap suhu pada tekanan konstan ya. Nah, inilah entropi mixing. Izin mem, atas nama Deka hadir mem. Oke, oke. Nanti saya ganti ya. Ya, thank you mem. Oke. Bisa kelihatan kan slide-nya? Bisa, Mem. Bisa kan?
Sudah? Sudah ya? Nah, Sudah, Mem. jadi kalau kita perhatikan ini kan ada negatif, ya. Lalu kita punya ln XA, ln XB. Nah, ingat kemarin, XA dengan XB itu selalu adalah dalam bentuk pecahan ya. Nah, dalam bentuk pecahan. Jadi akibatnya apa? Akibatnya nilai yang ini dia negatif. Nah, tapi kalau yang ini karena ada negatif, jadi artinya entropi itu selalu dia lebih besar dari nol untuk semua komposisi. Nah, jadi itu aja logikanya ya. Ini bukan sesuatu yang harus kalian hafal. Hanya ingat aja bahwa kalau misalnya XA, XB itu kan dia harus pasti pecahan dalam mixture. Nah, berarti kalau negatif dengan negatif dia menjadi positif ya. Jadi makanya di sini kondisinya delta mix S itu entropi itu selalu lebih besar dari nol untuk semua komposisi. Nah, beda dengan delta G mix ya. Hari hari Senin kemarin kita pelajari delta mix G itu dia selalu lebih kecil dari nol. Makanya prosesnya itu selalu spontan untuk gas perfect, perfect gas. Ya, sudah ini? Udah ya. Nah, Sudah, Mem. nah, sekarang coba kita lihat di sini ya. Kita punya contoh ini ya. Jadi kalau kita punya gas sempurna ya, ini tekanannya sama. Nah, kita 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 sebut di sini bahwa si gas sempurna itu equal amount. Nah, kalau equal amount kan berarti sama jumlahnya. Artinya kalau sama jumlahnya, fraksi molnya setengah-setengah gitu ya. Setengah-setengah. Nah, jadi berarti di sini delta entropi mixnya sama dengan negatif NR, ya kan? Setengah ln setengah ditambah setengah ln setengah atau eh, entropi mixnya itu sama dengan NR dikali ln dua, ln dua, ya. Nah, N ini kan dia total amount of gas. Total amount of gas berarti total jumlah jumlah total dari gasnya. Jadi kalau misalnya kita anggaplah dia masing-masing 1 mol, artinya N ini sama dengan 2 mol, ya kan? Karena A 1 mol, B 1 mol. Jadi berarti entropi mixnya bisa kita hitung. Bagaimana menghitungnya? Ya kita tinggal 2 dikali R dikali ln 2. Ya.
Udah, selesai nih ya. Nah, jadi berarti eh, delta entropinya ini adalah sama dengan 2 mol dikali R ln 2. Nah, jadi ada ini di sini nilainya. Kita bisa hitung ya. Ini sama dengan positif 11,5 kilo kilojoule Kelvin pangkat -1. Jadi berarti dia nilainya positif tadi seperti yang kita sudah sebutkan ya karena ln-nya dia pasti negatif. Di depan formula itu ada negatif, dia jadi positif. Nah, jadi artinya ada kalau misalnya ada campuran gitu ya, eh, artinya akan ada peningkatan entropi ya, ada peningkatan entropi. Nah, jadi when one gas disperse into the other, the disorder increases. Jadi kalau misalnya saling bercampur dia, nah, itu artinya ketidakteraturannya, entropi itu kan ukuran ketidakteraturan. Nah, ketidakteraturannya itu akan meningkat. Ya. Sudah? Ya. Nah, sekarang kan kita udah belajar delta G, delta S. Nah, sekarang kita mau mengetahui bagaimana dengan entalpi. Nah, jadi berarti tetap aja karena kita berbicara gas sempurna, campuran dari gas sempurna, dia constant pressure dan temperature. Nah, artinya entalpi ini bisa kita hitung dengan menggunakan delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S. Nah, berarti kalau kita mengikuti persamaan 5 dan 6, ya, persamaan 5 dan 6, nah, entalpinya itu sama dengan 0. Ini 5 dan 6 dari slide yang sebelumnya ya. Nah, slide yang sebelumnya kan ada persamaan 5 dan 6. Nah, dia berarti entalpinya sama dengan 0. Jadi artinya kalau misalnya kita ada dua campuran dari gas sempurna, entalpinya itu akan sama dengan 0. Jadi delta G-nya negatif, lebih kecil dari 0. eh, Entropi lebih besar dari 0, positif. Nah, eh, si T-nya konstan di sini. Nah, entalpinya itu adalah sama dengan 0. Ya. Menurut kalian kenapa entalpinya 0 di sini? Pasti kan ada alasannya kan. Kenapa entalpinya 0? Hmm. Karena dalam keadaan gas sempurna ya. Iya, karena dalam kesempurna. Karena kalau dalam keadaan sempurna, interaksinya itu dia tidak ada, ya. Jadi itu perbedaan gas nyata dan gas sempurna. Kalau gas nyata,
dia ada interaksi antar molekul. Tapi kalau untuk gas sempurna ini tidak ada interaksi. Nah, karena tidak ada interaksi, nah dia entalpinya adalah sama dengan nol. Oke. Jadi pokoknya nanti kalau kalian ditanyakan, kan bisa aja kalian nanti kan memilih misalnya eh, memilih misalnya mengajar di kelas untuk penelitian kalian tentang misalnya tentang termodinamika. Kan bisa kan? Ada kan di kelas SMA. Nah, nanti kalau ditanyakan apa perbedaan antara gas sempurna dengan gas nyata, nah pokoknya kalau gas nyata itu dia ada interaksi dan interaksinya berbeda kekuatannya. Nah, makanya pengukurannya itu lebih susah ya. Sementara kalau gas sempurna ini dia tidak ada interaksi. Kalau gas ideal interaksinya sama. Nah, jadi bedakan tidak ada interaksi dan interaksinya sama gitu. Kalau gas nyata ada interaksi dan interaksinya itu berbeda-beda. Nah, kalau gas sempurna ada interaksi tapi interaksinya sama semua. Nah, jadi benar-benar dianggap sempurna, ideal dia. Nah, kalau gas sempurna ini dia tidak ada interaksi. Nah, jadi kalian kalian bedakan. Ini selesai yang ini slide ini sudah? Oke. Belum, Mem. Oh, belum. Mem. Belum ya? Oke, silakan. Ini kalau yang Muslim apa maghrib jam berapa? Sholat maghrib 6:30, Mem. setengah tujuh. Berarti kita sekitar 6.15 harus sudah kita hentikan ya, biar kalian siap-siap untuk beribadah kan. Oke. Nah, jadi ini tadi saya sudah jelaskan ya bahwa entalpi mixingnya itu kenapa zero, kenapa nol? Karena there are no interaction between the gas molecule in the mixture. Nah, jadi artinya apa? Artinya entropinya itu dia eh, tidak berubah, ya. Nah, entropi dari si eh, lingkungannya, ya lingkungannya. Jadi kenaikan entropi itu hanya dari sistem. Nah, bukan dari lingkungan. Kalau kalian ingat kan di gas dan termodinamika kan ada sistem. Sistem itu berarti yang kita amati. Nah, di luar sistem itu ada lingkungan. Nah, jadi berarti misalnya untuk menghitung entropi atau entalpi kita harus memperhatikan bagaimana entropi dari sistem, bagaimana entropi dari lingkungan. Nah, kalau untuk gas sempurna ini entropi dari lingkungannya itu dia tidak berubah ya. Tetapi entropi di dalam sistem itu ketika terjadi pencampuran, dia akan berubah. Dia akan ada kenaikan entropi. Jadi kalaupun misalnya ada perubahan entropi, itu lebih dikontribusikan oleh entropi yang ada di dalam sistem. Jadi itu yang harus kalian pertimbangkan. Jadi sementara entalpi mixingnya apa? Dia nol. Kenapa? Karena nggak ada interaksi. Tidak ada interaksi. Tapi kalau entropi kenapa terjadi? Karena begitu ada pencampuran, dia kan semakin tidak tidak teratur. Nah, ya, semakin terjadi ketidakteraturan. Nah, jadi kalau terjadi ketidakteraturan, otomatis entropinya meningkat, ya. Oke. Nah, ini sekedar apa? Ini sebenarnya ini konsep ya, konsep yang harus kalian pahami. Jadi dia bukan hafalan ini ya. Jadi konsep untuk kalian mengerti. Karena memang kimia fisika ini kan kita bukan hanya kita harus paham matematikanya, perhitungannya, tetapi kita harus paham juga bagaimana konsepnya, ya. Kalau sekedar menggunakan
formula gampang, tapi kadang-kadang kita harus paham konsep dulu sebelum kita bisa menggunakan formulanya. Nah, itulah kunci dari si kimia fisika ini. Makanya kimia fisika ini lebih kalian anggap selalu lebih susah karena kan kimianya pun kalian harus pahami, matematikanya pun harus kalian pahami, ya kan? Oke, selesai yang ini ya. Oke. Nah, Iya, sekarang Mem. kita masuk ke chemical potential of liquids. Nah, chemical potential of liquid ini berarti kita akan mempelajari hukum Raoults dengan hukum Henry. Ya, kalau berarti kan kalau kita belajar hukum Raoults sama hukum Henry, kita mau mempelajari larutan ideal dan larutan nyata. Real solution versus ideal solution. Ya. Nah, real solution versus ideal solution. Oke. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita nanti mau melihat ya, ada lambang seperti ini. Ini kan kalian bisa lihat cursor saya kan? Nah, ini kan mu. Mu itu kan chemical potential. Nah, kalau ada tanda superskripnya artinya itu nilai chemical potensialnya pada saat si A murni. Nah, lalu kalau misalnya kita tulis lagi mu star A baru dalam kurung L, artinya si A ini dalam fasa cair, dalam fasa liquid. Sudah, selesai nih? Belum, Mem. Belum, oke. Sudah? Sudah ya? Nah, jadi sekarang kita masuk. Ini ingat ini dia potensial kimia A saat murni pada fase liquid. Nah, sementara di sini kalau kita berbicara tekanan uap ya, tekanan uap berarti ini kan P star A. Nah, ini berarti tekanan uap A pada saat murni. Nah, jadi masuk kita ke potensial kimianya ya. Nah, potensial kimia itu kan potensial kimia sama dengan potensial kimia standar ditambah RT ln P, di mana P adalah tekanan uap. Nah, jadi kalau kita punya gas sempurna ya, artinya potensial kimia ini sama dengan potensial kimia A standar dalam keadaan uap ditambah RT ln PA. PA itu adalah tekanan parsial. Ya, tekanan parsial dari si A.
ya. Tapi ini belum belum final dia ya, belum ini yang ini belum final. Ini masih kita kita mau menggabungkan nanti yang ini dengan yang ini. Karena kan kalau misalnya kita berbicara uap, uap itu kan dia berasal dari cairan kan? Karena ada perubahan suhu, akhirnya dia berubah fase dari liquid ke eh, dari liquid ke si cairan, dari liquid ke uap gitu ya. Nah, jadi kita nanti mau melihat bagaimana perubahan dari tekanan uapnya. Karena kalau kita berbicara hukum Rolle, nah itu kan dia ada perubahan dari colligative property, ya, colligative property. Dan ini kalau kalian lihat yang ini dia masih murninya ya, masih murninya. Kita belum berbicara campuran ya, belum berbicara campuran. Ma'am. Sudah ini? Sudah ya? Jadi berarti kalau misalnya kita mau melihat perubahan fase itu tadi, nah potensial kimia A murni pada fase liquid, nah itu sama dengan potensial kimia A pada fase gas ditambah RT Ln tekanan uap dari A pada saat murni. Ini dia dalam keadaan equilibrium, kesetimbangan. Tapi ini masih dalam keadaan satu komponen ya. Makanya di sini dia kan eh, murni, ini standar, ya kan? Nah, jadi dia belum ada campuran di sini. Ini masih kita berbicara dia satu komponen. Sudah? Ya, sengaja saya buat sedikit-sedikit ini dalam satu slide karena ini kan formula ya, biar kalian jangan bingung. Oke, nah jadi sekarang tadi kan saya bilang yang sebelumnya itu kita berbicara tentang satu komponen. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ada zat terlarut? Nah, misalnya kita asumsikan A tadi merupakan pelarut ya, pelarut. Nah, kita kalau misalnya kita tambahkan zat terlarut ya. Nah, berarti si A tadi dia tidak lagi potensial kimia dalam bentuk murni. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini dia jadinya mu A aja, nggak ada lagi tanda starnya. Nah, si tekanan uapnya juga dia tekanan uap si A pada campuran, makanya PA. Bukan lagi ada starnya di sini. Kalau apa tadi? Kalau ada zat terlarut yang kita masukkan ke dalam si pelarut tadi, ya. Ini cuman kalian bisa bisa kalian sederhanakan. Oke, kalau ada zat terlarut dicampurkan ke dalam A, jadinya dari mu star A berubah jadi mu A. Dari P star A berubah jadi PA. Karena dia tidak murni lagi. Yang tadi sebelumnya
yang kita diskusikan, dia semua dalam keadaan murni, keadaan satu komponen. Sekarang kita berbicara, dia ada tambahannya zat terlarut. Nah, zat terlarut ini biasanya kita lambangkan sebagai B gitu misalnya ya. Oke, selesai nih. Nah ya. Nah, jadi berarti kita sekarang punya mu AL sama dengan mu A standar dalam fasa gas tambah RT LNPA. Nah, jadi Ln dari tekanan parsial A. Nah, inilah dia persamaan 4 ya, persamaan 4. Sudah? Nah ya. Nah, sekarang kan ini dia ilustrasinya di figure 1 ya. Ilustrasinya. Jadi kita punya agas tambah agas, A liquid ditambah B liquid. Nah, yang ini dia kita namakan sebagai mu A dalam liquid, sementara ini mu A gas dan ada tekanan, tekanan uap ya, tekanan uap. Nah, ini dia ilustrasinya ya, ilustrasi dari campuran tersebut. Nah, kalau kalian lihat ini kan ada garis di sini. Berarti antara ini dan ini ya, antara yang atas dengan yang bawah ini eh, potensial kimianya bisa kita tentukan kalau mereka dalam keadaan kesetimbangan. Nah, jadi kesetimbangan itu kan berarti eh, ke sana dan ke atas dan ke bawah itu dia sama kecepatannya. Jadi kecepatan dia berubah dari liquid ke gas ataupun dari gas ke liquid itu dia sama. Nah, itulah yang kita sebut dia dalam keadaan kesetimbangan. Nah, ini Kak, kita lebih jelas lagi mempelajarinya di semester lalu ya, di kinetika dan kesetimbangan kimia. Kita kita ada pelajari, kita ada pelajari ini. Nah, jadi berarti kalau Izin mem, ya, Feni tadi ya, Feni. izin mem, Feni tadi hadir ya. Yo, oke Feni. Ya. Hai. Makasih mem. Yo. Sudah selesai nih? Sudah di eh, screenshot? Hah? Sudah? Belum, Mem. Belum, oke. Belum, Mem. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya tunggu. Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, lalu kita kan ini kalau kalian lihat di sini ada ada chemical potensial standar pada gas. Nah, kita mau menghilangkan ini ya. Kita mau menghilangkan ini supaya kita dapat persamaan dia yang kita bisa hitung dengan menggunakan tekanan uap gitu ya. Nah, jadi yang kita lakukan ini kita Nah, yang kita lakukan berarti mu A gas, mu A gas standar itu
Dia itu sama dengan mu A star liquid dikurang RT ln tekanan uap A murni. Nah, jadi kalau kita ganti yang ini menjadi ini, dapatlah persamaan yang ini. Jadi mu AL itu sama dengan mu star AL dikurang RT ln PA star ditambah RT ln PA. Nah, jadi kalau ini kan kita bisa bisa sederhanakan. Kalau kita sederhanakan ini kan berarti ini positif, ini negatif. Jadi ln-nya itu bisa kita ubah jadi ln PA dibagi ln PA star. Nah, jadi dapatlah persamaan 5. Persamaan 5 adalah potensial kimia A liquid sama dengan potensial kimia A star. Berarti A murni liquid ditambah RT ln tekanan uap A pada campuran dibagi tekanan uap A pada saat murni. Nah, inilah yang kalau kalian ingat dulu, inilah dia awal dari hukum Raoults itu. Nah, dari sinilah nanti kita turunkan hukum Raoults. Ya, dari sini kita turunkan si hukum Raoults. Udah selesai nanti diinfokan ke saya ya, biar kita lanjut ke slide berikutnya. Ini kita udah pertemuan 12 ya, 13 ya. Eh, pertemuan 12 ya. Nah, jadi kita cuma punya 13, 14, 15. Nah, udah nanti pertemuan 16 sudah lagi UAS ya. Nah, jadi maksud saya kalian harus siap-siap lagi ya untuk UAS ya. Nanti saya janji ya saya akan kasih latihan-latihan ke kalian. Jadi ya nanti saya kirimkan ke kalian, oke? Belum minggu ini ya, nanti begitu saya ada waktu saya kerjakan, oke? Selesai nih ya? Selesai, Mem. Oke. Baru di sini, sekarang kita mau lihat ya. Ini contoh. Jadi kita punya benzin dengan metil benzin. Nah, ini dua-dua kan dia eh, senyawa yang gampang menguap, ya kan? Gampang menguap. Benzin dengan metil benzin. Nah, jadi di sini eh, si Raoult ini, Francois Raoult ini menemukan bahwa eh, untuk tiap komponen ini rasionya, ya, eh, dia itu, maksudnya ternyata ditemukan bahwa partial vapor pressure dari tiap komponen ini ada pure liquidnya juga, ada rasio pure liquid. Makanya ini dia ditulis di sini PA dibagi P star A. PA ini kan dia tekanan uap dia pada campuran. Nah, sementara P star A ini tekanan uap murni. Nah, ini ternyata PA rasio dari PA dengan P star A ini itu sama dengan fraksi mol A. Sama dengan fraksi mol A. Oke.
Sudah? Sudah ya? Belum, Ma'am. Belum? Nah, ini nanti kita mengerucut ke hukum Raoult ya, mengerucut ke hukum Raoult. Oke, Sudah, Ma'am. ya. Oke, nah, jadi berarti berdasarkan itu kita dapat PA sama dengan fraksi mol A dikali tekanan uap dari A pada keadaan murni. Nah, inilah dia hukum Raoult. Tapi kan kalian tahu misalnya hukum Raoult itu tidak semua larutan dia mengikuti hukum Raoult, ya, tidak semua. Jadi hanya beberapa campuran ya kan? Karena Raoult ini kan berbicara campuran kan, larutan. Nah, beberapa larutan yang dia mengikuti hukum Raoult. Nah, nanti ada persyaratannya. Kita pelajari di slide sesudahnya. Jadi ada persyaratannya bagaimana dia mengikuti hukum Raoult. Nah, apa persyaratannya? Persyaratannya itu harus kalau dia mau mengikuti hukum Raoult, dia harus struktur molekulnya, komponennya itu harus mirip, similar. Kalau similar itu mirip, ya. Jadi berarti eh, yang mengikuti hukum Raoult ini, inilah yang kita sebut sebagai larutan ideal. Nah, jadi campuran A dan B yang mengikuti hukum Raoult ini kita sebut sebagai larutan ideal. Ya, larutan ideal. Jadi secara struktur dia harus mirip kalau dia mau mengikuti hukum, kalau dia mau sesuai dengan hukum Raoult. Ya, secara struktur dia eh, harus similar. Oke, selesai nih? Belum, Ma'am. Belum, Ma'am. Oke. Baru kita nanti masuk ke contoh ya, contoh perhitungan. Ini masih contoh-contoh gampang, tidak sesulit yang Gibbs Duham kemarin ya.
Sudah? Oke. Nah, ini contohnya. Oh enggak, ini gambar ya, gambar figur 2. Ini kan tadi ada saya sebutkan bahwa hukum Rolls itu diilustrasikan pada figur 2. Nah, ini kalau kalian lihat di sini kan. Nah, ini yang merah ini adalah tekanan uap dari si B. Yang yang biru ini dia tekanan uap dari si A. Nah, jadi kalau kalian lihat tekanan uap si A murni itu ini P star A. Sementara tekanan uap murni dari B itu adalah P star B. Nah, jadi berarti Y-nya ini adalah tekanan, sementara X-nya ini adalah fraksi mol. Nah, lalu total pressure-nya itu adalah ini, ya. Kita kita kaitkan kurvanya antara si P star B dengan P star A, ya. Nah, jadi di sini berarti kalau kalian lihat eh, tekanan parsial ini dari dua komponen ini dia proporsional dengan fraksi molnya. Nah, makanya kalau melihat figur 2 ini berarti inilah dia larutan ideal itu. Kenapa? Karena dia mengikuti hukum Rolls. Nah, sementara si tekanan total ini, tekanan tekanan total, nah dia linier dengan fraksi mol. Nah, ini kan kalau kita mulai dengan P star B, berarti kalau ke sini si B-nya semakin sedikit ya kan? Berarti dia semakin mengikuti si A di sini. Karena di sini kan eh, pada saat A0 tentunya si P star B-nya paling besar ya. Tekanan B-nya paling besar. Nah, jadi lalu ini semakin menurun ya tekanan uapnya, semakin mendekati tekanan uap dari si A. Udah ini ya. Nah, lalu ini figur 3. Figur 3 itu kita berbicara apa tadi? Berbicara tentang benzen dengan metil benzen. Nah, pada dasarnya ini figur ini eh, bentuk umumnya ini adalah di figur 2. Kalian lihat pasti ada kemiripannya. Cuman bedanya di figur 3 kita tentukan langsung apa A-nya, apa B-nya. Nah, dalam hal ini B-nya adalah benzen ya. Sementara A-nya adalah metil benzen. Si benzen dengan metil benzen ini dia behave ideally. Nah, kalau kalian perhatikan struktur benzen dengan metil benzen similar nggak? Mirip nggak? Mirip ya, karena sama-sama ada benzennya, cuma bedanya metil benzen itu ada satu satu dia ikatan, dia ada CH3-nya. Itulah namanya metil benzen. Jadi si dua larutan yang similar ini ya dia behaves almost ideally. Kenapa? Karena struktur molekulnya similar. Berarti di sini tekanan uap murni dari benzen adalah 80 torr ya. Sementara tekanan uap murni dari si metil benzen itu adalah sekitar 30 torr. Ya, ini kan kalau ini kan ini 20, ini 30, ini 40 ya. Nah, jadi ini kan sekitar 30 eh, sekitar 25 ya, 25. Sekitar 25. Oke? Nah, jadi kalau ditanyakan larutan seperti apa yang akan mengikuti hukum Rolls, jadi campurannya seperti apa? Campurannya jika struktur molekulnya itu similar. Bukan sama ya,
tapi similar. Nah, kalau ini kan dia benzen, satu toluen. Toluen itu nama nama lainnya adalah metil benzen. Jadi sama-sama dia ada benzennya, hanya di toluen itu ada tambahan dia CH3. Jadi itu bedanya. Oke? Selesai nih ya. Figur 2 dan figur 3. Oke. Nah, sekarang coba hitung ini. Coba kita hitung ini. Jadi kalau kita punya pure benzen pada suhu 20 derajat Celcius, ya, vapor pressure-nya itu 75 torr. Sementara pure methyl benzen vapor pressure-nya itu 25 torr pada suhu yang sama ya. Artinya pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, ini disebutkan equimolar mixture. Nah, equimolar mixture itu artinya fraksi mol benzen dengan fraksi mol toluen itu sama. Jadi sama-sama setengah. Jadi berarti di sini bisa nggak kalian menghitung berapa tekanan uap benzen pada campuran dan tekanan uap metil benzen pada campurannya? Berapa nilainya? Coba kalian hitung. Hitungnya pakai persamaan. Pakai persamaan. Yang ini sama 6. Ya. Jadi yang sekarang kita tanya berapa PA-nya, berapa PB-nya. Ya. Coba kalian hitung tekanan uap A dan tekanan uap B pada campuran. Gampang aja kan ini ngitungnya kan? Tadi PA sama dengan apa? Fraksi mol A dikali tekanan uap A murni. Nah, jadi berarti kalau kita mau menghitung P benzen, berapa fraksi mol benzen? Setengah. Setengah. Nah, tekanan uap murni benzen adalah 75 ton. 80 torr tadi ya. 80 torr kan? Di sini. Ini 80 kan? Nah, ya gini-gini kan tekan uap murni si benzen ya. Nah, tekanan uap benzen itu, uap murni benzen adalah 80 torr. Oke, ini saya salah ketik ini. Ya, sorry. 80. Oke. Nah, jadi berarti P benzennya berapa? 40 torr. 40, Mem. 40 torr. Nah, P metil benzen 12,5 ton. 12,5 torr. Jadi P benzen itu adalah 40 torr, sementara P metil benzen adalah 12,5 torr. Oke.
Oke, selesai ini? Oke, selesai ya. Sekarang jika diketahui total vapor pressure-nya itu 48 torr. Nah, lalu kan kita tahu berapa tekanan parsial dari si benzen dengan metil benzen. Nah, jadi berdasarkan definisi tekanan parsial, kalian bisa hitung nggak berapa fraksi mol benzen, berapa fraksi mol dari si metil benzen. Berapa fraksi mol benzen di sini? Fraksi molnya itu kan yang berdasarkan kita menghitungnya PA dibagi P total. Kan? PA dibagi P total. Jadi fraksi mol benzennya berapa? Fraksi mol benzen. Nah, fraksi mol metil benzennya juga berapa? Bisa nggak kita tentukan? Ya kan? Kalau yang benzen 0,83. 0,83, benar. Kalau yang metil benzen 0,26, Mem. 0,26, Mem. 0,26. Oke, nah jadi berarti di sini kita bisa hitung fraksi mol benzen itu adalah 40 torr dibagi 48 torr atau 0,83. Nah, sementara fraksi mol metil benzen itu adalah 12,5 dibagi 48 atau 0,26. Di sini berarti kalau kita lihat kan si benzen lebih besar daripada si metil benzen. Artinya apa? Artinya si benzen itu lebih volatil dibandingkan dengan metil benzen. Karena ini kan fraksi molnya dalam keadaan vapor. Ya. Oke, jadi berarti di sini yang lebih kaya yang lebih volatil itu adalah si eh, benzen. Oke? Nah, tadi kan dari tadi kita kan potensial kimianya RT, Ln, tekanan uap A, gitu ya. Dari tadi kita seperti itu. Nah, sekarang kita bisa turunkan bahwa ternyata ya, eh, tunggu dulu. Saya salah ini, bukan PA. Nah, jadi berarti kita bisa tentukan ya, ini merupakan potensial kimia. Nah, jadi potensial kimia itu bisa kita hitung juga dengan memakai fraksi mol, tidak hanya dengan memakai tekanan uap. Masuklah kita persamaan 7. Nah, inilah potensial kimia untuk larutan yang ideal. Ya, potensial kimia untuk larutan ideal. Tapi ini khusus untuk hukum Raoult ya. Nah, untuk larutan-larutan yang sesuai dengan hukum Raoult. Oke? Nah, jadi berarti di sini uh, ini tadi saya sudah jelaskan bahwa yang tadi itu untuk hukum Raoult. Artinya dia hanya cocok untuk gas yang sempurna atau larutan-larutan yang dia strukturnya similar. Ini nggak usah kalian catat ya. Ini hanya apa? Nah, lalu kita masuk di sini. Sebenarnya asal dari hukum Roth itu secara molekuler dari mana gitu ya? Kita mau membahas konsepnya. Nah, jadi eh, asal dari hukum Roth ini ternyata kita mau melihat bagaimana efek dari zat terlarut
pada entropi dari larutan. Jadi kalau kita punya pelarut, kita tambahkan zat terlarut. Nah, ketika kita tambahkan zat terlarut itu bagaimana efeknya pada entropi? Nah, itulah asal mula dari si hukum Raoult ini. Ya. Jadi berarti misalnya gini contohnya, kok kita punya larutan yang murni, solvent, pelarut murni, berarti kan dia cuma satu jenis saja molekulnya, benar nggak? Ya kan? Jadi satu jenis molekulnya berarti eh, dia ketidakteraturannya itu eh, tidak tinggi. Nah, jadi hanya certain disorder. Jadi tapi kalau misalnya kita tambah pelarut, zat terlarut, nah si sistem tersebut dia makin tidak teratur. Kenapa? Karena di dalam sistem tersebut ada molekul dari solvent, ada molekul dari si solut. Nah, jadi artinya apa? Artinya ketika dimasukkan zat terlarut, entropinya itu meningkat, akhirnya tekanan uapnya juga berubah. Nah, jadi itulah asal mula dari hukum Raoult secara molekuler. Nah, jadi kita melihat bahwa kalau dia pure, kalau dia hanya solvent, molekulnya itu hanya satu jenis. Nah, jadi dia lebih teratur. Tapi begitu kita tambahkan zat terlarut, molekulnya itu kan jadi ada dua jenis kan, molekul si pelarut, molekul si zat terlarut. Jadi akhirnya entropi sistem itu semakin tinggi. Akibatnya karena entropi sistemnya makin tinggi, tekanan uapnya itu juga berubah, ya kan? Jadi kalau misalnya eh, kita kita tambahkan zat terlarut itu kan energi yang dibutuhkan untuk kita mendidihkan larutan itu berbeda dengan kalau dia murni. Nah, makanya dia si vapor pressure-nya berubah. Nah, ternyata vapor pressure itu berubah juga karena ada perubahan entropi. Nah, jadi itulah awalnya dari si hukum Raoult ini. Ya, hukum Raoult. Jadi berarti ketika zat terlarut itu hadir, larutan itu menjadi lebih tidak teratur, disordernya itu semakin lebih tinggi dibandingkan eh, pelarut yang murni. Jadi berarti eh, si molekul itu jadinya semakin random dia. Jadi karena semakin random ya entropinya semakin tinggi. Oke, kita cuma punya waktu 5 menit lagi ya. Nah, kita 5 menit lagi saya hanya tunjukkan rumus hukum Henry. Ya, rumus hukum Henry. Oke, kita langsung masuk ke hukum Henry ya. Hukum Henry itu rumusnya seperti ini. PB, tekanan B, berarti hukum Henry ini lebih melihat ke sisi zat terlarutnya. Nah, karena ingat tadi kan kalau A itu adalah solvent, B itu adalah zat terlarut. Nah, jadi hukum Henry itu tekanan B sama dengan fraksi mol B dikali KB. Nah, kalau tadi kan kalau hukum-hukum Raoult itu kan PA sama dengan fraksi mol A dikali tekanan uap A dalam keadaan murni. Tapi kalau hukum Henry dia kita kalikan dengan KB atau konstanta empirical. Konstanta empirical dari Henry ini, ya. Nah, inilah dia hukum Henry.
Oke. Henry. Jadi bedakan antara rumus Raoult dengan rumus Henry. Kalau Raoult itu tadi lebih melihat dari sisi solvent, ya. Sementara Henry ini lebih melihat dari sisi zat terlarut. Oke, selesai yang ini? Selesai? Selesai, Ma'am. Selesai ya. Sudah, Ma'am. Nah, jadi sekarang kita mau lihat. Nah, ini kan. Kita lihat, ini dia tabelnya. Jadi setiap senyawa itu ada nilai dari K-nya. Ini misalnya CO2. CO2 itu nilai K-nya itu adalah 3,01 kali 10 pangkat 3. Satuannya adalah kilopascal kilogram per mol. Ya. Lalu H2 itu 1,28 dikali 10 pangkat 5. Nah, sementara N2 itu adalah 1,56 kali 10 pangkat 5. Nah, kalau oksigen dia 7,92 dikali 10 pangkat 4. Nah, inilah represent, nilai represent. Sebenarnya setiap senyawa ada nilainya, tapi yang ditunjukkan di sini hanya CO2, H2, N2, dan O2. Ya. Oke, Sudah, Ma'am. sudah ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya ini. Kita masih ada waktu ya, 3 menit lagi, nggak apa-apa. Saya cepat aja ini. Nah, jadi to estimate the molar solubility of oxygen in water at 25 degrees Celsius, a partial pressure of 21 kPa. Its partial pressure in the atmosphere at sea level uh, is, ini dia. Ya, langsung saya tunjukkan aja jawabannya. Jadi ini adalah molalitas. Nah, molalitas itu sama dengan tekanan parsial dari oksigen dibagi dari nilai K dari oksigen. Nah, tadi dari tabel nilai K dari oksigen adalah 7,9 dikali 10 pangkat 4, ya kan? Sementara tekanan parsial dari oksigennya itu adalah 21 kPa. Nah, jadi berarti dia 21 dibagi 7,9 dikali 10 pangkat 4. Jadi hasilnya itu berarti molalitas dari si oksigen itu adalah 2,9 dikali 10 pangkat negatif 4 mol per kilogram. Ya. Nah, sekarang kita ini kan molalitas. Bisa nggak kita ubah ini menjadi konsentrasi? Konsentrasi dari oksigen. Bisa ya, bisa kita ubah jadi konsentrasi. Oke, selesai yang ini. Biar saya tunjukkan selanjutnya. Yang terakhir. Belum, Ma'am. Belum, oke. Nggak apa-apa ya, saya agak buru-buru karena dikejar waktu ya. Biasanya suka buru-buru gini. Saya minta maaf ya, buru-buru. Sudah, Ma'am. Sudah ya. Nah, jadi kita sekarang udah tahu molalitasnya. Jadi molalitasnya itu adalah 0,29 milimol per kilogram. Ya. Nah, jadi kalau untuk mengkonversi molalitas ini menjadi konsentrasi, kita butuhkan rho, massa jenis dari si oksigen. Nah, massa jenis dari oksigen itu adalah
0,997 kilogram per desimeter pangkat 3. Nah, jadi berarti artinya konsentrasi oksigen itu sama dengan molalitas oksigen dikali rho. Nah, jadi hasilnya adalah 0,29 milimol per desimeter pangkat 3. Oke, coba kalian catat. Nah, inilah bagian akhir dari si thermodynamic mixing ini. Nah, nanti hari Senin kita masuk ke aktivitas ya, activity. Jadi harapan saya kita sempat belajar activity, kita sempat belajar motion in liquid, lalu terakhir kita sempat belajar self-assembly. Oke? Sudah, Mem. Izin, Mem. Nah, Amalia berhadir ya, Mem. Tadi jaringannya kurang bagusnya. Oke, oke. Selesai nih dicatat? sudah, Selesai? Mem. Sudah. Sudah, Mem. Oke, selesai dicatat. Kalau begitu, sampai di sini perkuliahan kita minggu ini. Jadi minggu depan, kita Senin depan masuk ke activity. Jadi kita udah selesai thermodynamic mixing. Nah, kita sudah menyentuh sedikit apa tadi hukum Rawls dengan hukum Henry. Ya, jadi hukum Rawls itu solvent, sementara hukum Henry itu lebih ke solut. Solut ya. Oke, kalau begitu sampai jumpa. Have a nice weekend. Bye.